Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Pekerjakan gadis di bawah umur, seorang muncikari ditangkap polisi di sebuah hotel di Palembang. Polisi menggelar reka ulang kasus tawuran yang menewaskan seorang remaja di Palembang. Korban dibacok 4 kali hingga tewas. Inilah Baba, sapi kurban yang dibeli Presiden Jokowi dengan bobot 1 ton seharga 92 juta rupiah. Pedagang hewan kurban mulai membanjiri kota Palembang. Mereka memanfaatkan trotoar jalan untuk menjajakan hewan kurban. Pedagang mengaku pada penjualan hewan kurban tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, trotoar di kawasan Jembatan Musi 4 Palembang mulai dipenuhi penjual hewan kurban. Mereka mendirikan kandang di atas trotoar untuk menjajakan hewan kurban. Penjualan hewan kurban pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Baru sepekan berjualan, 20 ekor kambing laku terjual. Para pedagang juga menjamin semua hewan kurban yang dijualnya dalam kondisi sehat. Penjualannya ya alhamdulillah kami ya pertanyaan penjualannya sudah kami juga. Mana-mana daerah sudah ada kalau. Udah laku berapa Pak ini Pak? Sudah laku sekitar 20 uang lebih. Belum dia datang ke sini diperiksa dulu dia. Mengerti kehewanan. Seperti dia. Tahu dikirim sini. Harga kambing yang dijual di pasar hewan kurban ini bervariasi, mulai dari Rp2.700.000 per ekor hingga Rp6 juta per ekor, tergantung ukurannya. Diperkirakan penjualan hewan kurban tahun 2023 akan meningkat sebesar 50% dibanding tahun sebelumnya. Deddy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, berbicara mengenai hewan kurban, ini Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi kurban jenis simental milik peternak di Palembang. Sapi berbobot 1 ton itu telah diperiksa kesehatannya dan laku terjual Rp92 juta. Ini adalah Baba, sapi milik Presiden Jokowi yang dibelinya dari seorang peternak di kawasan Tegal Binangun Pelaju, Palembang. Sapi jantan jenis simental ini memiliki bobot 1 ton yang dijual seharga Rp92 juta. Pemilik sebelumnya Ibrahim Amsyah tidak percaya. Sapi peliharaannya yang berusia 3,5 tahun dipesan untuk orang nomor 1 di Indonesia. Sebelum laku terjual, sapi ini selalu mendapat perawatan khusus seperti mandi setiap hari, diberi makan dan juga vitamin khusus. Sapi milik Ibrahim terpilih menjadi hewan kurban Jokowi setelah mengalahkan 4 sapi lainnya yang menjadi kandidat. Dapat kita ini ya ada berita sih ya, jadi kita ajuin ini. Oh, diajuin. Diajuin, syukur-syukur dipilih, ternyata alhamdulillah dipilih. Nah, dulu kalau tidak salah kandidatnya 5, tapi sapi kita yang terpilih. Oh, waktu ngajuin itu kategorinya apa aja Pak yang harus dipenuhi? Kategorinya sih ya Bobot misalnya? bobot, Ya. sudah itu tanduk bagus, ya macam-macam lah. Sehat Pak ya? Sehat, yang terutama sehat. Setelah diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, sapi milik Jokowi dinyatakan sehat. Sapi ini rencananya akan diserahkan kepada pihak panitia kurban Masjid Agung Sultan Mahmud Joyo Wikromo 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Deddy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ikatan Dokter Hewan bersama pemerintah memeriksa kesehatan hewan kurban yang dijual di Palembang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas gabungan dari dokter hewan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memeriksa satu persatu kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah tempat penjualan di kawasan Tanjung Barangan, Palembang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat sehat dan tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku.
Dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya penyakit atau virus pada hewan kurban. Kita juga sudah memantau dari seluruh kandang yang ada, yang sudah kita pantau sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala, semuanya dalam keadaan sehat. Kalau LSD itu jelas terlihat dari kulitnya, dan sebenarnya itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dagingnya masih bisa dimakan, tapi tentunya dari penampakan. Tapi dari segi selama pemantauan kita tidak menemukan, dan kita juga sudah memberikan vaksin. Hewan kurban ini didatangkan langsung dari Provinsi Lampung. Namun sebelum dikirim ke Palembang, kesehatan hewan kurban terlebih dahulu diperiksa. Sebelum masuk ke Palembang diperiksa dulu atau gimana, Pak? Diperiksa dulu, di sana harus diperiksa dulu. Ya ada surat, kita dapat surat kesehatan dari Lampung ya, kalau bisa masuk ke Palembang. Nah, jadi kita nerima memang sapi yang benar-benar sehat, bukan sapi-sapi cacat atau gitu yang lain ya. Selain di Kota Palembang, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga dilakukan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lain, tim monitoring dan evaluasi Mabes Polri memantau langsung proses seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan. Kehadiran mereka untuk memastikan proses seleksi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Polri menjamin proses seleksi kali ini bebas dari praktek kecurangan. Proses seleksi Bintara di Polda Sumatera Selatan tahun 2023 dipantau langsung oleh tim evaluasi Mabes Monitoring dan evaluasi dari Mabes Polri. Kehadiran tim ini untuk memastikan proses seleksi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara proses seleksi telah memasuki tahapan tes jasmani yang diikuti 802 peserta. Tes jasmani meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, serta berenang. Tim monitoring dan evaluasi Mabes Polri memastikan proses seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah selama pelaksanaan di sini kita melihat tadi secara administrasi, kemudian pelaksanaan Kesjas kita monitoring tadi, kemudian antropometri, termasuk sekarang ini Rikmin kita periksa di sini. Alhamdulillah sejauh ini belum ada permasalahan. Namun demikian, kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh panitia daerah, kita tampung untuk kita evaluasi untuk perbaikan tahun depan. Di tahun 2023 ini sebanyak 3.700 peserta mengikuti proses seleksi Polri melalui Polda Sumatera Selatan. Para peserta seleksi mengikuti beberapa jalur yang terdiri dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pada proses seleksi kali ini, Polda Sumatera Selatan menjamin bebas dari praktik kecurangan. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.